Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Winika Sitepu. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas kembali tentang manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winika Atalia Buru Sitepu dengan NPM 1J022047, Prodi Pendidikan Non-Formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 2A dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar dengan topik utama A. Pengertian manajemen sekolah dasar, B. Kerangka manajemen sekolah dasar, C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar, D. Sekolah dasar yang efektif, E. Fokus manajemen sekolah dasar, dan F. Penerapan. A. Pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dari sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar menurut Marini pada tahun 2014 antara lain sebagai berikut. 1. Bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. 2. Berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. 3. Berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. 4. Mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. 5. Melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. 6. Berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. B. Kerangka manajemen sekolah dasar. Pada gambar di samping terlihat ada kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubung dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas, meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awal, yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan ko-kurikulum, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. 2. Distribusi kegiatan akademik dan ko-kurikulum di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. 3. Persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. 4. Persiapan jadwal kegiatan. 5. Penyediaan pegawai. 6. Penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. 7. Penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. 8. Organisasi kegiatan ko-kurikulum. 9. Pemeliharaan catatan. 10. Pengawasan kelas secara reguler. 11. Pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. 12. Promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. D. Sekolah dasar yang efektif.
Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang didefinisikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Sekolah akan efektif jika memiliki pemimpin yang kuat, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. 2. Keterlibatan kepala sekolah. 3. Keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. 4. Konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. 5. Pendekatan pembelajaran yang terstruktur. 6. Pengajaran yang menantang secara intelektual. 7. Lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. 8. Tugas yang terdefinisi secara jelas. 9. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 10. Catatan tertulis. 11. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan 12. Pekerjaan yang ditujukan dan bernilai. Sekolah dasar memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memenuhi komunikasi dan mengundang partisipasi. Sekolah dasar dapat mengundang orang tua dan anggota masyarakat ataupun ahli pendidikan melalui pemberian kesempatan bagi orang tua untuk berkonsultasi akan berhubungan secara langsung dengan pencapaian anak-anaknya dan meningkatkan kualitas sekolah. Gambar di bawah merupakan keterlibatan orang tua di dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak, melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya, berkomunikasi dengan sekolah dasar, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin pada tahun 2010, yaitu 1. Mengembangkan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. 3. Sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. 4. Perbaikan secara sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan dan ketersediaan bahan ajar. 5. Menambahkan intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi peserta didik dan tenaga pendidikan. Ada kekuatan dan upaya peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan antara lain 1. Pembagian tugas yang efektif dan efisien. 2. Pemanfaatan dana yang profesional. 3. Program peningkatan mutu sekolah. 4. Pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah. 5. Desain standar yang tepat. 6. Sistem organisasi yang efektif. 7. Kepemimpinan efektif. Dan yang terakhir, motivasi personal. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan dari materi pada kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan saran, silahkan mencantumkannya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.